Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ria Darwis dengan NIM 22020950101 dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer akan menjelaskan infografis pendidikan kewarganegaraan. Materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, apa itu identitas nasional, kemudian unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional, kemudian hakikat dan urgensi integrasi nasional, kemudian dinamika dan tantangan integrasi nasional, selanjutnya hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia, dan yang terakhir dinamika dan tantangan dalam konstitusi. Apa itu identitas nasional? Terbagi menjadi dua, yaitu ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kemudian dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Mengenal identitas nasional terbagi menjadi 6, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar negara. Kemudian terbagi menjadi 3 sumber, yaitu sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politis. Kemudian materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional, ialah hal-hal atau peristiwa yang menjadi tantangan identitas nasional Indonesia di era globalisasi saat ini. Kemudian contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia. Yang pertama, nilai-nilai luhur. Tentunya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, contohnya rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Kemudian nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari, seperti perilaku jalan pintas, tindakan serba instan, menyontek, apalagi ya tidak disiplin, tidak jujur, dan sebagainya. Kemudian rasa patriotisme dan nasionalisme. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih menggunakan prestasi bangsa asing, mengagungkan prestasi bangsa asing daripada bangsa sendiri. Kemudian lebih suka budaya luar, dan yang terakhir, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, dan lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian hakikat dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, konsep dan urgensi integrasi nasional, yaitu urgensi integrasi yakni untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, membangun persatuan dan kesatuan bangsa, serta menguatkan identitas nasional. Dengan adanya integrasi nasional, maka sebuah bangsa akan berdiri dengan kokoh. Kemudian integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Kemudian integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat, nation, yang artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Kemudian dinamika integrasi terbagi menjadi 5, yaitu integrasi wilayah, bangsa, elit massa, nilai, dan tingkah laku. Kemudian perkembangan integrasi, mulai dari model integrasi Imperium Majapahit, kemudian kolonial, dan sosial budaya. Kesimpulan materi ini yaitu masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Dinamika tantangan integrasi nasional. Tantangan dalam membangun integrasi yaitu pertama, kurangnya kesadaran penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat, kurangnya toleransi, kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar, dan yang terakhir,
ketimpangan sosial dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Dinamika integrasi di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Kemudian dinamika integrasi nasional di Indonesia. Ada 4, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, dan integrasi perilaku. Hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Apa itu konstitusi? Menurut Lord James Bryce, yang dimaksud dalam konstitusi ialah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Kemudian, mengapa diperlukan konstitusi? Karena untuk perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah, dan negara akan hancur tanpa konstitusi. Kemudian, sejarah historis, politis, dan sosiologis. Dari hal tersebut, pemikiran historis, sosiologis, dan politik diambil pada saat para pemimpin bangsa melakukan perumusan konstitusi. Perumusan tersebut bukanlah sebuah hal yang ditulis dalam waktu satu malam seperti tugas yang kita kerjakan saat ini, akan tetapi juga dengan segala macam pemikiran keras yang dalam dan tajam terhadap apa yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu hingga masa kini masih efektif untuk dapat digunakan. Dan yang terakhir, esensi dan urgensi konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga kekuasaan yang ada dalam negara, tidak salah gunakan, dan hak asasi manusia warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Dan materi terakhir yaitu dinamika dan tantangan dalam konstitusi. Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada masa kemerdekaan 1945, yaitu 18 Agustus 1945 sampai dengan 1950, dengan catatan mulai 27 September 1949 sampai 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Kemudian Konstitusi RI 1949 yang dimana 27 September 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian UUDS 1950 dimulai pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli. Dan kemudian Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Masa Orde Lama dimulai 5 Juli 1959 sampai 1965, dan masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.